warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Safitri, salah satu mahasiswa dari Universitas Ibnu Sina Batam, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, mulai dari pengertiannya, tujuannya, hingga hal-hal yang berkaitan tentang manajemen proyek itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai masuk saja ke dalam materinya. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian manajemen proyek. Nah, manajemen itu secara umum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang seminimal mungkin atau efisien. Sedangkan proyek itu merupakan rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Nah, jadi manajemen proyek itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek secara efektif dan efisien. Nah, pada setiap manajemen tentunya harus memiliki suatu tujuan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Nah, pada manajemen proyek, tujuan yang pertama adalah menyelesaikan tepat waktu. Nah, pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Nah, dengan adanya hal ini, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini juga melancarkan pengerjaan proyek itu sendiri. Yang kedua itu menjaga anggaran. Nah, anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen. Dengan pengkajian ini akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Jadi secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu menjaga kualitas. Manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dapat dikerjakan secara seenaknya dan juga secara asal-asalan. Nah, yang keempat itu melancarkan proyek. Nah, proyek yang ideal itu adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Nah, manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Nah, lalu kita masuk ke dalam sasaran dan ruang lingkup manajemen proyek. Nah, sasaran manajemen proyek itu yang pertama adalah menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Nah, yang kedua itu meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Nah, yang ketiga itu menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Nah, hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana prasarana, dan juga keselamatan kerja. Nah, yang keempat itu menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek. Nah, sehingga seluruh pihak yang terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Nah, lalu kita masuk ke dalam ruang lingkup manajemen proyek. Nah, hal-hal yang termasuk ke dalam domain ruang lingkup manajemen proyek antara lain yang pertama itu ada waktu proyek dimulai. Nah, yang kedua itu perencanaan lingkup proyek, yang ketiga itu pendefinisian ruang lingkup proyek, dan yang terakhir adalah verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Nah, lalu selanjutnya adalah tahapan dari manajemen proyek. Yang pertama itu adalah inisialisasi. Nah, tahap ini merupakan kegiatan awal proyek
yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian menentukan permasalahan dan mendiskusikannya secara bersama-sama untuk menentukan solusi terbaik. Nah, yang kedua itu masuk ke dalam planning. Nah, ketika ruang lingkup dan tim proyek telah ditetapkan, maka aktivitas dapat dilanjutkan pada fase ini. Nah, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek dari customer. Nah, hal apa saja yang diperlukan untuk mendukung ketercapaian goals adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah membuat dokumentasi terkait project planning. Nah, lalu ada research plan, finance plan, terus ada kontrak supplier, hingga perform past review. Nah, yang ketiga itu masuk ke dalam implementation. Nah, setiap dokumentasi pada project plan akan dieksekusi oleh setiap tim pengembang, sehingga dalam fase ini setiap tujuan dari proyek akan secara fisik dibangun dan direalisasikan. Nah, lalu yang keempat itu masuk kepada kontrol dan monitoring. Nah, dalam beberapa proses manajemen, pengembangan produk akan dilakukan pengecekan dan monitoring secara berkala. Nah, hal ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan dalam proses development dan mencegah resikonya terjadi kegagalan lebih awal. Nah, yang terakhir itu ada closing. Nah, hasil akhir proyek beserta dokumentasi akan diserahkan kepada pelanggan atau user. Nah, selain itu, kontrak dengan supplier juga diakhiri, proyek tim akan dibubarkan, serta penyerahan hasil laporan kepada stakeholder yang bersangkutan. Nah, lalu masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu contoh dari manajemen proyek. Nah, terdapat beberapa contoh hasil implementasi dari kegiatan manajemen proyek yang telah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu proyek industri manufaktur. Nah, contoh pertama adalah penerapan manajemen proyek pada industri manufaktur untuk mendukung rancangan produksi suatu produk secara keseluruhan. Nah, salah satu bukti nyata adalah industri mebel, tekstil, dan bahan baku pada beberapa perusahaan di Indonesia. Nah, yang kedua itu proyek manajemen konstruksi. Nah, proyek yang berhubungan dengan manajemen proyek seperti pembangunan fasilitas umum atau sarana publik. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah pembangunan jalan tol, bendungan, jembatan, listrik, gedung, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada proyek penelitian dan pembangunan. Nah, contoh ini merupakan bentuk proyek yang dilakukan untuk dapat mendukung hasil penelitian dan pengembangan. Nah, hasil tersebut nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari pengembangan barang ataupun jasa, serta optimalisasi dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir itu ada proyek padat modal. Nah, proyek padat modal di sini dapat diartikan sebagai pengembangan proyek berskala besar dengan menggunakan bantuan mekanik atau robot. Istilah padat di sini mengacu pada proses eksekusi yang membutuhkan modal yang besar. Nah, sehingga biasanya untuk pengembangan proyek jenis ini dapat dilakukan oleh perusahaan berskala besar saja. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dan kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.